3 minggu yang lalu, saya menerima pesan dari seorang wanita yang sudah menikah, yang isinya, "Saya sudah menikah selama 8 tahun. Saya memiliki 2 anak, dan baru saja melakukan sesuatu yang tak pernah saya bayangkan akan saya lakukan. Dan yang paling parah, saya tidak merasa menyesal sama sekali." Hal yang paling membuat saya terusik adalah bahwa pesannya itu bukanlah kasus yang unik. Di kotak masuk saya menemukan puluhan wanita yang menceritakan kisah yang hampir serupa. Dan hari ini, saya akan menjelaskan alasan psikologis di balik sesuatu yang enggan dibicarakan kebanyakan orang. Mengapa seorang wanita yang sudah menikah terkadang bisa menjadi rentan secara emosional terhadap perhatian dari seseorang di luar pernikahannya. Simaklah sampai akhir, karena saya juga akan membeberkan 3 tanda yang mungkin mengindikasikan kapan seorang wanita yang sudah menikah mulai melampaui batasan emosional. Namun sebelumnya, izinkan saya bertanya satu hal. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa dalam situasi tertentu, beberapa wanita yang sudah menikah tampak lebih terbuka dalam menggoda lawan jenis dibandingkan wanita lajang? Itu bukan sekadar imajinasi Anda. Salah satu penjelasannya adalah apa yang bisa kita sebut sebagai paradoks rasa aman semu. Wanita lajang seringkali menjaga hatinya karena ia sadar bahwa ia tersedia secara emosional untuk menjalin hubungan. Sebaliknya, wanita yang sudah menikah mungkin merasa hatinya sudah terikat dalam komitmen. Akibatnya, ia mungkin menurunkan pertahanan emosionalnya tanpa disadari. Ia berpikir, "Saya hanya bersikap ramah. Saya sudah menikah. Tidak mungkin terjadi apa-apa." Dan terkadang, keyakinan itulah yang menciptakan rasa aman yang semu. Ketika pertahanan emosional mulai runtuh, perasaan-perasaan tak terduga bisa muncul. Lantas, mengapa hal ini terjadi? Alasan pertamanya adalah adanya rasa lapar emosional yang tak kasat mata. Saat seorang wanita masih lajang dan mulai berkencan dengan seseorang, hubungan tersebut secara alami dipenuhi dengan kegembiraan, hal-hal baru, dan ketidakpastian. Pasangannya mendapatkan perhatian penuh darinya karena hubungan itu sendiri terasa baru. Namun setelah bertahun-tahun menikah, rutinitas perlahan dapat menggantikan koneksi emosional. Seorang wanita pernah menggambarkan pernikahannya kepada saya seperti ini. "Suami saya adalah pria yang baik. Dia bekerja, pulang, makan malam, melihat ponselnya, dan tidur. Dia tidak melakukan kesalahan apapun. Tetapi dia juga tidak melakukan apapun untuk menjaga hubungan tetap hidup." Dia melanjutkan, "Sudah bertahun-tahun sejak dia dengan tulus bertanya bagaimana perasaan saya. Bertahun-tahun sejak dia memandang saya seolah-olah saya masih seorang wanita yang menarik. Akhirnya, saya berhenti menunggunya." Ini mengungkapkan kebenaran yang tidak nyaman. Banyak pria yang sudah menikah percaya bahwa begitu mereka memenangkan pasangan mereka tidak perlu lagi terus menunjukkan minat padanya. Mereka berasumsi cincin itu menjamin perhatian selamanya. Tetapi sementara dia merasa nyaman dengan rutinitas, dia mungkin perlahan mulai merasa diabaikan secara emosional. Dan saya tidak berbicara tentang hasrat fisik. Saya berbicara tentang kebutuhan untuk merasa dilihat, didengar, dihargai, dan diinginkan sebagai seorang wanita, bukan hanya sebagai istri atau ibu. Kemudian muncul orang lain. Ia tidak harus lebih menarik. Ia tidak perlu lebih banyak uang. Terkadang, ia hanya melakukan satu hal yang berhenti dilakukan suaminya. Ia memberikan perhatian penuh padanya. Ia bertanya apa yang dipikirkannya. Ia mengingat sesuatu yang dikatakannya minggu lalu. Ia menatapnya saat ia berbicara. Dan tiba-tiba, ia merasa hidup kembali dengan cara yang belum pernah dirasakannya selama bertahun-tahun.
Hal itu membawa kita pada alasan kedua, fantasi tentang pria yang benar-benar memahaminya. Banyak wanita yang sudah menikah menyimpan kenangan ideal tentang pria seperti apa suami mereka dulu. Di awal hubungan, ia mungkin perhatian, ingin tahu, romantis, dan sangat tertarik pada kehidupannya. Namun seiring waktu, versi dirinya itu mungkin tampak menghilang. Dan ketika pria lain menunjukkan kualitas-kualitas tersebut, sesuatu yang menarik dapat terjadi secara psikologis. Ia mungkin mulai memproyeksikan kepada pria baru itu versi suaminya yang ia rasa telah hilang. Ia belum tentu melihat pria baru itu sepenuhnya apa adanya. Sebaliknya, ia melihat apa yang ia rindukan. Pertimbangkan seorang wanita yang bertemu seseorang di tempat kerja, di pusat kebugaran, atau melalui minat yang sama. Pria itu bertanya tentang tujuan hidupnya. Ia mengingat detail kehidupan wanita itu. Ia mendengarkan dengan saksama ketika wanita itu berbicara. Awalnya, wanita itu mengatakan pada dirinya sendiri bahwa itu hanya persahabatan. Tetapi akhirnya, ia menyadari bahwa ia lebih menantikan percakapan-percakapan itu daripada berbicara dengan suaminya sendiri. Dan bagian yang paling berbahaya adalah ia mungkin awalnya tidak merasa bersalah. Ia hanya merasa dipahami. Pria lain itu tidak membutuhkan teknik khusus untuk menciptakan hubungan itu. Ia hadir secara emosional di tempat di mana suaminya telah berhenti hadir. Dan ketika hubungan emosional yang mendalam berkembang di luar pernikahan, garis antara persahabatan dan keterikatan emosional perlahan-lahan dapat menjadi kabur. Alasan ketiga mungkin yang paling kontroversial, izin pengorbanan yang tidak disadari. Banyak wanita yang sudah menikah memiliki cerita internal yang terdengar seperti ini. Saya telah mengorbankan segalanya